Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aldo Putra Purnama dengan NIM B1D1211095, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan mata kuliah Keuangan Negara. Di sini saya akan menjalankan tugas sebagaimana mahasiswa yang akan menjelaskan tentang apa itu APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, baik rutin maupun pembangunan yang diatur dan diperhitungkan dengan uang. Proses penyusunan anggaran, baik itu APBD atau APBN, sering menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat. Bahkan APBD atau APBN tersebut menjadi alat politik yang digunakan oleh pemerintah sendiri maupun pihak oposisi. Penyusunan anggaran pendapatan adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dan seluruh kegiatan pemerintah atau instansinya yang dinyatakan dalam unit moneter atau nilai uang dalam jangka waktu atau periode yang tertentu yang akan datang. Anggaran pendapatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD, di mana dalam penyusunan anggaran pendapatan mempunyai arti penting bagi pemerintah daerah dalam membantu kelancaran roda pembangunan dan memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah, khususnya sehingga terciptanya perencanaan dan pelaksanaan yang efektif. Untuk menghasilkan penyelenggaraan anggaran daerah yang efektif dan efisien, tahap persiapan atau perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan. Namun demikian, tahap persiapan atau penyusunan anggaran harus diakui memang hanyalah salah satu tahap penting dalam keseluruhan siklus atau proses anggaran daerah tersebut. Belanja daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah secara garis besar dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan dan program dan kegiatan. Yang kedua, belanja langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep keuangan negara dan daerah. Menurut Soeparmako 1989, yang dimaksud dengan keuangan negara ialah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara diharapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya adalah 1 tahun. Ada budget yang disusun berdasarkan atas tahun kalender, yaitu mulai tanggal 1 Januari dan ditutup pada tanggal 30 Desember dari tahun yang bersangkutan. Tetapi ada pula yang tidak dimulai pada tanggal 1 Januari dan diakhiri pada tanggal 30 Desember. Sejak tahun 1969, anggaran pendapatan dan belanja daerah Indonesia dimulai tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Namun pada tahun 2000 anggaran disusun berdasarkan tahun kalender.
Dalam konteks pembangunan daerah, posisi keuangan daerah adalah bagian dari posisi keuangan negara. Oleh karena itu, secara konseptual, Brata Kusumah dan Solihin 2001 secara tersirat menggambarkan bahwa fungsi alokasi merupakan proporsi terpenting dalam keuangan. Hal lainnya juga diungkapkan oleh Rekso Hadiprojo 2001 bahwa keuangan daerah mengacu kepada perencanaan pembangunan daerah. Pola dasar pembangunan daerah memperhatikan pemahaman terhadap keuangan daerah di atas. Maka sebenarnya keuangan daerah mencakup dua komponen penting, sebagaimana pada keuangan negara, yaitu fungsi penerimaan dan pengeluaran. Fungsi penerimaan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan daerah, termasuk di dalamnya adalah bantuan pemerintah pusat. Sementara fungsi pengeluaran berkaitan dengan memanfaatkan dana yang ada untuk pembangunan daerah yang sesuai dengan perencanaan pembangunan di daerah. Berdasarkan peraturan Mendagri nomor 13 tahun 2006, fungsi-fungsi dari APBD adalah yaitu yang pertama fungsi otoritas, yaitu APBD sebagai standar untuk melakukan pendapatan dan belanja di tahun tersebut. Terus yang kedua adalah fungsi perencanaan. APBD sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kegiatan di tahun tersebut. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. APBD sebagai acuan untuk mengukur apakah penyelenggaraan kegiatan pemerintah telah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan. Terus yang ketiga yaitu fungsi alokasi. APBD wajib dikelola untuk dapat menciptakan lapangan kerja baru, untuk mengurangi angka pengangguran, mencegah penghamburan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi perekonomian. Selanjutnya yaitu fungsi distribusi. APBD wajib memperhatikan rasa kesejahteraan, keadilan, dan kepatutan. Selanjutnya yaitu fungsi stabilisasi. APBD sebagai alat untuk berusaha menjaga dan memelihara fundamental perekonomian daerah agar tetap seimbang. Selanjutnya yaitu konsep anggaran belanja daerah. Dalam rangka menerapkan RAPBD, pemerintah daerah bersama-sama DPRD menyusun arah
dan kebijakan umum APBD yang menunjukkan petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam menyusun APBD. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam arah dan kebijakan umum APBD seharusnya menjadi dasar untuk penilaian kerja keuangan daerah dalam 1 tahun anggaran. Arah dan kebijakan umum APBD membuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap keuangan daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Selanjutnya yaitu komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya. Anggaran belanja daerah disusun berdasarkan sejumlah asumsi yang untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala, dan tantangan. Oleh karenanya diperlukan strategi untuk atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaiannya. Prioritas diperlukan karena adanya keterbatasan sumber daya untuk mencapai tingkat pencapaian pelayanan yang diinginkan dalam arah dan kebijakan umum APBD. Selanjutnya yaitu proses penyusunan anggaran belanja daerah atau PBD disusun berdasarkan pendapatan kerja atau suatu sistem yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari rencana alokasi biaya ataupun input yang ditetapkan. Mekanisme penyusunan anggaran daerah yang berdasarkan anggaran kinerja terdiri dari serangkaian tahap aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, dalam rangka penyiapan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama DPRD menyusun dan menyepakati arah dan kebijakan umum APBD yang berpedoman pada rencana strategis daerah atau Renstrada atau dokumen perencanaan lainnya. Penjaringan aspirasi masyarakat, laporan kinerja tahun sebelumnya, pokok-pokok DPRD, serta pokok-pokok kebijakan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Menteri Dalam Negeri. Penjaringan aspirasi masyarakat dapat dilakukan pada bulan Mei, sedangkan kesepakatan pemerintah daerah DPRD tentang arah kebijakan pemerintah daerah dengan DPRD tentang arah kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD pada bulan Juni dan Juli. Berdasarkan arah kebijakan umum APBD, pemerintah daerah menyusun strategi dan prioritas APBD yang dilaksanakan bulan Juli sampai Agustus. Yang ketiga yaitu kepala daerah menerbitkan surat edaran atau SE dan disampaikan kepada setiap unit kerja untuk dasar penyusunan rancangan anggaran unit kerja. Tersebut diselenggarkan sekitar pada bulan Agustus sampai September. Yang keempat yaitu penyusunan rancangan anggaran unit kerja yang dituangkan dalam perencanaan anggaran. Pengajuan pernyataan anggaran kepada tim anggaran eksekutif kepada panitia anggaran legislatif dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November. Yang kelima yaitu pengajuan rancangan APBD kepada DPR, pembahasan rencana APBD antara tim anggaran eksekutif dengan panitia anggaran legislatif dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November. Yang keenam yaitu penyiapan rancangan APBD pada sidang paripurna DPRD dan penetapan rancangan APBD menjadi APBD yang dilaksanakan pada bulan Desember. Selanjutnya yaitu
Atas dasar program prioritas tersebut, maka akan diimplementasikan ke dalam rencana kerja pengembangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas pendidikan dengan mengalokasikan dana sebesar 20% dari anggaran pembangunan dan mendorong dunia usaha untuk berpartisipasi memberikan beasiswa baik pada tingkat dasar, SLTP, SLTA sampai tingkat perguruan bagi siswa atau mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi. Peningkatan status jalan agar terjadi mobilitas pengembangan secara cepat. Kami juga akan mendorong agar seluruh pemerintah kabupaten atau kota memprioritaskan pembangunan struktur jalan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Yang terakhir yaitu meningkatkan efektivitas pelayanan publik oleh instansi pemerintah sehingga efisien dari sisa waktu dan biaya melalui pembentukan perda transparansi dan akuntabilitas publik. Selanjutnya struktur dan siklus APBD. Yang pertama struktur APBD. APBD yang singkatan dari Anggaran Pendapatan Daerah. APBD sendiri merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah karena berhubungan dengan anggaran belanja dalam kurun waktu tertentu. APBD merupakan daftar rincian mengenai rencana keuangan selama 1 tahun mendatang yang disusun secara sistematis dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004. Timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau singkat APBD ialah salah satu komponen penting bagi pemerintah daerah dalam rangka pembiayaan dan penerapan berbagai macam proyek serta program yang direncanakan. Rencana APBD adalah hasil persetujuan dari DPRD dan disahkan oleh peraturan daerah. Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Yang pertama, penganggaran pendapatan daerah. Anggaran ini disajikan terlebih dahulu sebelum anggaran belanja. Pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah. Hasil yang didapat bisa surplus atau defisit. Jika surplus yang didapat berarti pendapatan lebih besar daripada belanja. Sedangkan defisit berarti belanja lebih besar dari pendapatan. Yang kedua yaitu anggaran pembiayaan. Anggaran ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya penerimaan dikurangi dengan pengeluaran yang kemudian dengan pembiayaan neto. Kemudian pembiayaan neto ditambah dengan surplus atau defisit. Hasil penjumlahan tersebut dengan sisa lebih perhitungan anggaran atau disebut silpa. Kemudian siklus APBD.
pengelolaan keuangan daerah, dan tahapannya dapat 4 tahapan yang harus dilakukan, yaitu perencanaan pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam tahapan tersebut, peran parlemen atau legislatif sangat diperlukan sebagai wakil rakyat. Dalam pengelolaan keuangan daerah, perlunya ada izin dari rakyat untuk menggunakannya, diawasi saat pelaksanaannya, serta diminta pertanggungjawaban saat anggaran telah digunakan. Jadi di dalam pengelolaan keuangan daerah, peran lembaga legislatif atau DPRD adalah sebagai referensi rakyat untuk memastikan bahwa uang rakyat dikelola untuk kepentingan rakyat. Sementara itu, prinsip pengelolaan ada di tangan pihak eksekutif atau Pemda. Dengan demikian, pelaku pengelola keuangan daerah dapat diartikan sebagai pejabat di lingkungan Pemda. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terakhir itu kesimpulan. PD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari yang pertama itu pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar oleh daerah. Yang kedua yaitu belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Yang ketiga yaitu pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran akan diterima kembali, baik itu tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 59 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan itu sudah seharusnya pemerintah lebih memfokuskan kepada peningkatan APBD dengan memperluas objek pajak sehingga perkembangan APBD menjadi lebih besar, dan juga diharapkan proporsi pengeluaran APBD untuk anggaran publik lebih besar dan menunjukkan tren peningkatan lebih cepat dibandingkan dengan anggaran aparatur daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahun pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. APBD terdiri atas anggaran pendapatan asli daerah atau PAD, yang meliputi pajak-pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya. Bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus, serta pendapatan lainnya yang sah seperti dana hibah, dana darurat, dan dana
bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah lainnya, dan pendapatan lain-lain. Segitulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaaf. Saya hidup kesepian tambah kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.